Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfi Zamriza. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, pada salah satu fakultas, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Saya mengambil program studi S1 Bahasa dan Sastra Arab. Oke, sekarang saya ingin mempresentasikan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Kapita Selekta Bahasa dan Sastra Arab, yaitu metode analisa sastra. Oke. Sebelum kita masuk kepada metode itu sendiri, kita perlu mengetahui apa sih metode itu. Dan di sini kita punya istilah metode, metodologi dengan teknik. Apa sih? Apakah di ketiga nama tersebut ada perbedaan, ataukah semuanya itu sinonim, sama semua? Kita lihat sekarang. Yang pertama kita masuk pada pengertian daripada ataupun definisi daripada metode. Baik, secara etimologi metode itu berasal dari kata metode, daripada kata metodos. Dia berasal daripada bahasa Yunani. Metodos itu adalah bahasa Yunani. Sedangkan metodos itu sendiri dia akar katanya itu meta dan hodos, di mana si meta itu maksudnya menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Sedangkan si hodos itu berarti jalan, cara, arah, seperti itu. Sedangkan menurut terminologi, si metode itu merupakan cara-cara ataupun strategi ataupun langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian masalah. Fungsi daripada metode ini adalah untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Selanjutnya ada metodologi. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi itu adalah dia berasal daripada metode, daripada kata metodos dan juga logos. Maksudnya yaitu filsafat atau ilmu yang ilmu mengenai metode, ilmunya seperti itu. Dia perbedaannya dengan metode, yaitu metodologi ini tidak berkaitan dia dengan teknik-teknik. Tidak berkaitan dengan teknik-teknik penelitian, melainkan kaitannya itu dengan konsep-konsep dasar logika secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik. Teknik itu berasal daripada kata teknikos. Dia juga bahasa Yunani yang berarti alat atau seni menggunakan alat. Oleh karena itu, metode itu disebut sebagai teknik. Metode disebut sebagai teknik. Ada 3 cara untuk membedakan, setidaknya ada 3 cara untuk membedakan antara metode dengan teknik. Yang pertama, dengan cara membedakan tingkat abstraksinya. Jika tingkat abstraksinya itu tinggi, maka dia masuk ke dalam kata metode. Sedangkan kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan tingkat abstraksinya itu rendah, itu masuk ke dalam teknik. Yang kedua, memperhatikan faktor mana yang lebih luas ruang lingkupnya, ruang lingkup pemakaiannya. Jika ruang lingkup pemakaiannya itu tinggi ataupun luas, dia itu namanya metode. Sedangkan jika ruang lingkup pemakaiannya itu tidak luas, dalam artian kecil ruang lingkupnya, itu namanya teknik. Oke. Yang ketiga, memperhatikan hubungannya dengan objek. Jika hubungannya dengan objek itu lebih jauh, itu namanya metodologi. Itu namanya metode, sedangkan jika hubungannya dengan objek itu, jika hubungannya dengan si objek dia lebih dekat, itu namanya teknik. Oke. Setelah mengetahui perbedaan-perbedaannya,
Sekarang kita masuk kepada metode itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya metode intuitif. Nah, metode intuitif ini dia dianggap sebagai kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar manusia dalam upaya memahami unsur-unsur kebudayaan. Manusia memahami kebudayaan dengan pikiran dan juga perasaannya, yaitu dia menggunakan intuisi, penafsiran, unsur-unsur, sebab akibat, dan lainnya. Selanjutnya ciri khas, ada ciri khas nih. Ciri khas daripada metode intuitif itu adalah kontemplasi, yaitu pemahaman terhadap gejala-gejala kultural dengan mempertimbangkan keseimbangan antara individu dengan alam semesta sebagai metode berpikir. Selanjutnya yang kedua ada metode hermeneutik. Secara etimologi, hermeneutik ini maksudnya menafsirkan, yaitu termasuk pendekatan yang digunakan logika linguistik dalam membuat telaah atas karya sastra. Logika linguistik itu sendiri membuat penjelasan dan pemahaman dengan menggunakan makna kata. Setelah menggunakan makna kata, baru selanjutnya dia menggunakan makna bahasa sebagai bahasa datar. Sedangkan secara mitologis, hermeneutik ini dikaitkan dengan Hermes, di mana si Hermes ini kan dewa Yunani yang menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Dan medium pesan tersebut adalah bahasa, baik dia lisan maupun bertulisan. Menurut metode hermeneutika, karya sastra ini sangat-sangat perlu untuk ditafsirkan. Kenapa? Sebabnya itu karena di satu pihak karya sastra itu memiliki bahasa yang banyak. Di dalam karya sastra terdiri bahasa, dan di dalam karya sastra ada bahasa, dan bahasa yang digunakan tersebut banyak mendapatkan makna, dan di dalam bahasa tersebut terdapat banyak makna yang baik dia nanti disembunyikan ataupun sengaja disembunyikan. Selanjutnya yang ketiga kita ada metode kualitatif, yaitu jika kita menggunakan metode kualitatif dalam penelitian karya sastra, itu akan melibatkan si pengarang, di mana lingkungan sosialnya, selanjutnya termasuk juga di dalamnya unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Landasan berpikir metode kualitatif adalah paradigma positivisme Max Weber, Immanuel Kant, dan juga Willem Dilthey. Objek penelitiannya yaitu bukan gejala sosial sebagai bentuk substantif, melainkan makna-makna yang terkandung di balik tindakan yang justru mendorong timbulnya gejala sosial tersebut. Jelas Meleong? Penelitian kualitatif itu mempertahankan hakikat nilai-nilainya. Selanjutnya ada metode analisis isi, yaitu dia sesuai dengan namanya, dia akan berhubungan dengan isi komunikasi. Dia akan berhubungan dengan isi komunikasi, baik itu secara verbal dalam bentuk bahasa maupun non-verbal. Di dalam karya sastra, si isi yang dimaksud adalah pesan-pesan yang dengan sendirinya sesuai dengan hakikat sastra. Isi di dalam metode analisis isi, dia terdiri dua macam. Yang pertama isi laten dan yang kedua isi komunikasi. Yang dimana si isi laten ini adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah atau isi sebagaimana dimaksud oleh penulis. Sedangkan isi komunikasi adalah yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi, akibat komunikasi yang terjadi, atau isi sebagaimana terwujud dalam hubungan naskah dengan konsumen. Selanjutnya ada
yang namanya metode formal. Metode formal adalah analisis isi yang mempertimbangkan aspek-aspek formalnya, aspek-aspek bentuknya, yaitu unsur-unsur karya sastra. Dia tujuan daripada metode formal ini adalah studi ilmiah mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks yang dianggap artistik. Kemudian ada yang namanya metode dialektika, di mana secara etimologi dialektika itu berasal daripada kata dialektica. Dia bahasa Latin yang artinya cara membahas. Secara historis metode ini sudah ada pada zaman Plato ya, sudah lama sekali ya. Tetapi diperkenalkan secara formal oleh Hegel. Menurut Seehauser, dalam dialektika unsur yang satu tidak harus lebur kepada unsur yang lain. Individualitasnya justru dipertahankan ke samping interdependensinya. Selanjutnya ada metode deskriptif. Metode deskriptif ini dia dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan si objek penelitian pada saat sekarang. Dia berdasarkan fakta-fakta yang nampak ataupun sebagaimana adanya, tidak ada pembongkaran lagi. Selanjutnya ada yang namanya deskriptif analitik. Di mana pada metode deskriptif analisis ini dia dilakukan dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Deskripsi dan analisis dia berarti menguraikan. Meskipun demikian, analisis yang berasal dari bahasa Yunani dia telah diberikan arti tambahan, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan juga penjelasan yang secukupnya. Sekian dari presentasi saya. Di mana ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.